Dari kecil. Kalau suka musik mah. Dari kecil. Dari kecil. Gue kerasa dengernya lu ngomong jorok tadi. Kalau Bernadia tau? Bernadia hal kecil banyak. Yang pasang sabuk apa? Seat belt. Ya, itu seat belt. Sama wangi di bajumu. Ya, wangi di bajumu. Hal-hal kecil gitu ya? Hal kecil gitu. Seni yang paling mahal stand up sih. Karena yang dibayar bukan alat, tapi dianya. Iya. Harganya ada di dianya ya. Itu. Menurut gue paling mahal stand up. Nah gue tuh kesel Pak. Sama anak gue udah mulai kesel ini. Kenapa? Kan belum lahir kok udah kesel. Gue dari USG yang paling murah yang paling mahal. Bukan paling mahal, maksudnya yang mahal lah. Kamu bikin kopi, aku baca koran. Ah, sialan. Bagus. Halo, balik lagi di rumah kamu hari ini. Teman ngopi akhirnya kedatangan musisi. Halo Bang David Sombing. Asik. YouTube kesehatan mental. Betul. Kesehatan mental. Ngapain musisi ini? Jadi kamu nggak sehat? Iya sih. Belum sehat ini. Oh, belum sehat. Ada kesehatan mental terganggu? Enggak, ini masih pilek doang nih. Bukannya emang gitu suaranya bindeng. Iya sih. Gimana nih? Gimana, apa kabar? Baik, Mega. Ih, gue udah lama tahu pengen ngobrol sama Bang Dapi. Masa? Iya. Kita udah ngobrol waktu itu. Waktu itu gue pernah pengen ngundang waktu di channel satu lagi. Oh, ya. Iya, Gagal. Gagal. Jauh. Akhirnya sekarang datang juga. Datang, Pak. Bang Davi sekarang jadi musisi. Asik, lagunya viral-viral ya. Alhamdulillah. Belum. Kan lagu kan 9 cuma 2 yang viral. Tapi udah ada yang viral. Viral. 2 viral. Viral. 2. Maaf nih. Tapi udah banyak ya lagu lu ya. Ya. Banyak lah. Tapi buat yang belum tahu, Bang Davi ini kan stand up komedian ya, awalnya. Stand up awalnya. Jadi lu sampai sekarang sih. Oh, sekarang masih? Masih dong. Oh, masih. Tapi lebih dominan musisinya apa musik? Iya, lebih sering dapat job musik. Artinya kan duitnya di situ gitu. Oh, berarti stand up komedi emang batu loncatan aja. Stand up komedi enggak batu loncatan juga sih. Memang hobi juga. Dari dulunya di situ, awalnya di stand up. Semenjak bisa nulis akhirnya terjun ke ini. Kan ada yang film kan. Gitu. Nulisnya film, nulisnya apa sekarang. Tapi lu nulisnya lagu. Oh, emang berkesinambungan ya nulis materi dengan lagu? Kan ada yang sama, ada setup remix juga. Oh iya, ada storytellingnya gitu ya? Ada. Makanya lagu gua storytelling kebanyakan. Karena gua pengen, lu kan katanya punya lagu popang kan? Punya satu, gak ada yang dengerin tapi baru 100 sama 200 gitu. Lumayan itu berapa tahun? Udah berapa ya? Udah hampir 8 tahun, gak nambah-nambah pendengarnya. Tahun aja 300. Ya Allah. Itu judulnya apa? Judulnya Lagu Untukmu. Lagu Untukmu. Popang. Coba dong mainin sekali. Gue tuh gak pede tahu Bang. Kalau nyanyi gak mau gak mau, gue bukan musisi. Gue gak cocok jadi musisi. Kacau nih. Lu dengerin aja dah di Spotify. Biar aja gak mau nyanyi. Enggak, biar pemutarannya nambah 1. Lumayan. 101. Ini 101. Tapi lu pede ya, maksudnya lu udah tahu lu bisa main musik dari kapan? Gua belajar musik, belajar gitar ya dari SMP kalau nggak salah. Memang udah suka musik dari SMP? Dari kecil, kalau suka musik mah. Dari kecil? Dari kecil. Gue kerasa dengernya lu ngomong jorok tadi. Dari kecil maksudnya, dari kecil, dari SD mungkin. Iya, dari SD betul. Dari SD sering nyanyi. Dulu aku juga sering nyanyi waktu sebelum sekolah. Ikut-ikut pentas musik? Lomba-lomba gitu? Enggak, di sekolah. Kan di sekolah tuh ada diajarin musik juga. Ada ekskul musiknya? Di TK kan kalau TK saya sama nyanyi. Potong memek angsa gitu. Aduh, kan. mau jorok lagi tuh. Gitu. Kan kalau TK itu kalau nggak bintang kecil gitu. Oh, tapi itu semua TK emang nyanyi sih. Memang harus, kalau nggak nyanyi nggak boleh pulang biasanya. Yang boleh nyanyi, yang udah nyanyi boleh pulang. Yang udah nyanyi boleh pulang. Oh, tapi akhirnya lu suka-suka lagi belajar musik. Cuman masalahnya playlist gue tuh nggak update. Maksudnya?
Lagunya lawas-lawas. Lagu lawas, kebanyakan lagu lawas tuh. Kalau nggak lawas Jawa. Tapi nggak apa-apa kalau lagu lawas juga bagus-bagus. Bagus. Itu masalahnya. Jadi nggak bisa ngikutin kayak zaman sekarang. Oh gitu. tren. Pengen punya lagu popang, pengen punya lagu apa namanya tuh, yang romantis gitu. Pengen. Nah ini aku bikin lagu romantis tapi tetap ada kehidupan. Begitu. Bagus dong. Lebih bagus. Maksudnya romantis tapi ada kehidupannya. Iya juga. Bagus kan? Bagus. Tapi Beda. kamu emang pure nulis lagu sendiri? Nulis lagu sendiri. Semua lagu-lagu yang udah rilis semuanya nulis sendiri? Sendiri. Cuman ada ya kalau yang main musik dibantu. Aku soalnya nggak bisa main. Ya bisa, cuman sekedarnya doang. Cuman untuk direkam itu enggak lah. Gitu. Oh jadi kalau udah rekaman berarti yang main musik ada lagi. Temanku ada. Tolong dong ini. Tolong bantu rekaman. Gitu. Lah kalau manggung musik bawa orang-orang, bawa anggota. Bawa. Oh. Nah kalau manggung musik bisa diakalin. Jadi pakai sequencer. Ini enggak apa lip sync enggak? Setengah karaoke. Setengah karaoke tuh gimana? Setengah karaoke itu jadi dari rumah kita bawa laptop, isinya tuh lagu kita semua tuh. 10 misal lagu kita. Nah, jadi apa aja nih yang mau dihilangin? Vokalnya kah, atau gitarnya, atau bassnya itu di mute. Nanti yang kedengaran sama penonton itu, misal drum, Gitar. drum kan pasti ada tuh. Iya. Nanti yang kedengaran sama penonton itu nih biola, string, trompet, kan yang nggak mungkin kita bawa ke panggung gitu. Yang nggak mungkin kita bawa ke panggung kita masukin di laptop. Oh jadi itunya karaoke, musik-musik yang lain Ya gitu, tapi aku juga main gitar gitu. Gitar yang di laptop di mute. Main sendiri. Nah suara juga di mute. Suara di mute. Jadi nggak lip sync. Enggak. Paling ada klik tuh di telinga buat tempo. Buat tempo. Tuk gitu. Oh gitu. Iya ada di telinga. Oh yang biasa penyanyi pakai itu nah ya. Itu tuh ada metronom namanya. Gua kira itu alat bantu dengar tau. Bukan. Soalnya pernah ada temen yang pakai itu. Iya, kan nggak manggung. Tapi kayak sama ya bentukannya. Taruh di ya kuping kayak headset gitu. biasa. Namanya ear monitor. Ear monitor. In ear. Oh. Itu kalau manggung itu pasti ada yang ngasih clue ya? Ada. Nah itu ada sendiri tuh tugasnya di samping panggung. Yuk 5, 4, 3, 2, 1 masuk gitu. Oh fungsinya biar penyanyi dan musiknya nggak balap-balap ya. Iya itu fungsinya supaya kan kalau misalnya pakai laptop gitu ya udah ya begitu nggak bisa diulang. Kayak pernah bener ini nggak kayak sekali lagi yuk. Nah itu nggak bisa tuh kalau pakai itu. Oh nggak bisa harus. Jadi dari awal ya sampai habis 3 menit. Gak bisa ngulang ref. Nggak bisa gitu. Jadi apa yang udah ada di laptop ya udah itu. Pantesan gue kalau nyanyi karaokean tuh sering balap-balap. Ternyata gue nggak pakai ini. Iya. Pakai ketukan. Terus kadang ada kan misalnya sing along tuh. Nah itu nggak bisa tuh kita lepas sendirian. Ngerti nggak maksudnya? Lepas sendirian gimana? Nah, misal nyanyi seandainya saja dunia berubah semuanya. Jeng itu nggak bisa tuh. Kita harus sedikit bantu. Ku ingin kembali ke masa. Nah gitu. Kenapa? Supaya penonton sama kita tuh nggak balap-balapan gitu. Oh, nggak miss musik dan lagunya. Iya, gitu. Kadang ada juga yang balap-balapan. Nah itu tuh nanti bingung di guanya. Penonton masih nyanyi A, kita udah sampai di C nih gitu. Jadi nggak usah diserahin semua ke penonton, kita Ya, bantu-bantu juga. Kalau gua sih gitu. Cuman ada juga yang nggak pakai ini, yang nggak pakai ear. Itu biasanya komplit tuh di atas panggung. Oh udah musik semua lengkap. Musik semua lengkap. Jadi masuknya kapan bisa aja. Ya. Diulang pun bisa. Ya bisa tuh diulang-ulang. Sing along pun nggak masalah. Sejam juga bisa tuh kalau mau. Udah konser sendiri tuh, show konser itu Iya, sejam. Tapi kan kalau konser emang sejam. Iya. Satu band sejam. Tapi kan emang musiknya lengkap kan? Lengkap ya. Itu enaknya. Setahu gue yang masih manual itu band-band lawas. Kalau band-band modern udah pakai digital semua.
Tipek tuh masih lawas tuh. Malah sampai trompet-trompetnya dibawa ke panggung kan. Iya. Gitu. Kalau yang komplit, yang kalau digital Kalau digital udah dari satu. paling di atas cuma 4-5 orang udah. Sisanya sequencer. Tinggal play. Udah. Tak tuk 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 tak tuk 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 jreng. Asik. Itu. Seru juga ya. Anak lo masih tahu itu teman lo. Sequencer. Itu Bang Bakti dia emang anak band. Anak band. Tadi dia jago main gitar. Cuman disuruh main gitar gak mau dia. Tadi di belakang lu lagu sendiri, kuncinya kagak bisa. Bagaimana? Gue lupa bawa kapo apa bawa itu. Oh, yang buat jepit. Gak bisa. Gue dibilangin gue gak bisa main gitar. Gak jago lah. Kunci dasar doang. Tapi kan jago ini bikin lagu. Iya. Asik. Dari 9 lagu itu udah ada album? Belum. Nanti nunggu satu lagi jadi 10 ya? Duitnya gak ada. Nunggu duit. Bukan nunggu lagu, nunggu duit. Karena kan kalau bikin album semuanya harus di remaster. Jadi udah. Emang harus ngeluarin duit ya kalau bikin album? Iya dong. Oh gitu. Jadi misal Mega punya lagu. Lagu pertama rekam di aku. Lagu kedua rekam di B. 3 C. Nah itu gak bisa tuh bikin album, harus satu orang yang mixing mastering gitu. Oh jadi kalau misalkan punya 10 lagu di mencar-mencar itu gak bisa jadi Gak album? Bisa gak sih? Sebenarnya bisa ya. Iya cuman gak, maksudnya gak balance aja, gak rapi gitu. Warnanya beda-beda gitu. Harus satu warna tuh kalau album. Namanya juga album. Yang edit harus satu. Satu album itu biasanya isinya berapa lagu? 10 ya? Pokoknya sejam ya. Sejam. Ah itu tuh. Pokoknya 12 lagu lah kurang lebih ya. 12 lagu tuh. Lu dari 9 lagu lu paling suka lagu yang mana? Yang ini yang terakhir. Ini yang baru Iya. rilis. Apa sih judulnya? Sialan. Sialan. Gua gak malu dia, nyanyinya. gitu. Bukan dong. Oh itu Lucy ya? Lucy. Sial leku. Itu siapa? Mahalin ya? Mahal ini. Bukan. Tapi sialan judulnya. Sialan. Itu lagunya tentang apa? Tentang ini. Tentang cinta tapi kehidupan. Cinta sama kehidupan? Bukan, orang berhayal cinta cuman taunya itu cuman hayalan gitu. Oh, orang berhayal tentang cinta. Iya, pengen punya rumah tangga yang bagus sama ya gitulah yang berhayal normal tapi gitu. kok sialan? Sialan cuman Karena hayalan. Oh iya. gitu filosofinya. Filosofi politik apa? Kok politik? Tadi lo mau ngomong Enggak filosofi. Arti dari judulnya itu asialan itu karena ini cuman hayalan. Jadinya asialan. Ya, gitu. Boleh dengerin gak sih lagunya? Boleh dong. Pakai gitar dong. Itu musisi banget nih. Dia gue udah tahu liriknya tadi. Tahu ya? Iya, tapi kok nggak pede suara gue jelek. Lagi-lagi ku terbangun pagi. Lagi-lagi ku bikin kopi sendiri. Oh indahnya minum kopi di teras sembari bermimpi. Punya istri cantik dengan 2 anak saja. Punya kisah indah seperti di drama Korea. Ku bangun pagi dan kau buatkan secangkir kopi. Bercengkrama di teras rumah yang sederhana. Candaria dengan kedua anak kita. Kamu bikin kopi, aku baca koran. Sialan. Sialan. Kamu bikin kopi, aku baca koran. Sialan. Bagus. Tapi lagu-lagu lo nggak cocok nih lagu buat lo nih. Oh itu buat gua. Cocok buat lo.
Gue udah punya anak 2 udah tercapai. Oh iya. Tapi emang bikin kopi masih sendiri. Nah, anak 2-nya udah. Kopinya masih sendiri. Masih sendiri. Baca koran enggak? Enggak baca koran. Udah bukan zamannya tuh ya. Iya, baca berita paling di sosmed. Nah, itu banyak tuh yang komen di TikTok, IG. Katanya harusnya jangan baca koran. Bukan, ya harusnya jangan baca koran. Kamu bikin kopi, aku check out Shopee. Oh, lucu. Bagus juga. Tapi emang itu kerjaan bapak-bapak check out Shopee. Iya sih. Biasanya kerjaan ibu-ibu iya. tuh. Nah, itu banyak komen begitu. Aturan main burung gak sih lebih relate? Main burung, aku gak main burung soalnya. Oh, kamu gak main? Aku bertani. No, sambil nyiram tanaman gitu. Kamu bikin kopi, aku siram tanaman. Nah, itu tuh salah satu hal yang penting di lagu tuh, pemilihan diksi. Oh, jadi tuh nggak cocok ya nyiram tanaman ya? Coba aja, enak gak didengar? Kamu bikin kopi, aku nyiram tanaman. Oh gitu. Enak. Oh, memang ada pemilihan katanya iya ya. Dong. Sama kalau gua selipin hal-hal kecil. Contohnya kayak lirik lagu yang mana? Lagi. Apa ya? Gimana ya? Hal-hal kecil itu Hal-hal kecil yang pasti kita lakuin. Kalau di lagunya ini apa? Bernadia. Tetot. Apa ya? Coba lagu Jawa. Lagu Jawa. Lagu Jawa tuh ada nih gini. Lagunya gini. Sesok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayangan di nggawa ngimpi, iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu. Artinya koyo lagi wingi awak dewe iso ngobrol tekan wangi. Nah tuh hal-hal kecil gitu tuh. Tapi artinya gue nggak tahu. Artinya tuh kayak baru kemarin kita bisa ngobrol sampai malam itu. Kayak baru kemarin rasanya kita baru ngobrol sampai malam. Oh, hal kecil di obrolan. Yang pasti kita lakuin itu tuh. Sama kayak yang lagunya ada tuh. Siapa? Salma Salsabil yang mana? Yang baru Hacu. Wah, jadi mesin disetel begini itu tau nggak? Bernadia. Kota tak janji apa-apa gitu. Nggak tahu gue itu lagunya. Kalau Bernadia tahu. Bernadia hal-hal kecil banyak. Yang pasang sabuk apa? Seat belt. Ya, itu seat belt. Sama wangi di bajumu. Ya, wangi di hal-hal bajumu. kecil gitu ya. Hal kecil gitu. Jadi unik ya lagunya. Ya, apa? Yang itu pasang sabuk. Yang na ya itu, gitu kan. Itu. Nah, maksudnya hal-hal kecil begitu tuh yang pasti kita lakuin. Selipin tuh di situ. Sama kayak tadi kopi. Bikin kopi, baca koran. Aku baca koran. Terus sebenarnya aku ngambil punya orang tuh. Korannya. Kata-kata itu. Oh. Itu dari siapa? Mas Daru. Dia tuh dulu lagunya pernah viral. Aku baca koran sarungan kowe belanja dasteran. Aku baca koran sarungan kamu belanja dasteran. Gitu. Ya aku ambil lah maksudnya. Contek dikit. Dimodifikasi. Contek dikit. Gitu. Itu kan sialan. Terus tadi liriknya tuh tentang mimpi dia pengen punya anak 2. Punya anak, pengen punya keluarga bahagia. Tapi kan ini rilisnya baru 2 minggu dan lu udah berkeluarga. Iya. Sebenarnya ini kan lagu ini aku tulis pas aku baru nikah. Dan ini kan lagu itu sebenarnya tujuannya bukan buat istri pasangan. Tadinya lagu ini tuh sama temen. Jadi waktu aku baru nikah, aku punya lagu lah, bikin lagu pas nikah. Judulnya Tulang Besi. Nah itu pas rekaman. Dia datangnya pagi banget tuh, jam 7. Si temen ini. PNS aja jam 9 maksudnya kan. Jam 7 dia udah datang. Nah, kosan Uwan gak pernah dikunci. Jadi dia masuk aja. Masuk main gitar. Kaget aku pas bangun. Udah ada dia. Nah, itu lagi-lagi terbangun pagi. Terus ada dia mau bikinin kopi. Nah aku bikin kopi masih sendiri tuh karena istri kan kerja.
lagi-lagi ku bikin kopi sendiri gitu. Gara-gara si temen ini. Kesel tuh. Nah, tadinya liriknya cuma sampai situ. Terus diulik-ulik dapat lah itu. Begitu Mek ceritanya. Jadi dari si temen yang datang pagi-pagi, terus lu bikin kopi, terus lu duduk tuh sama temen lu di depan teras. Iya, nah biasanya kan sebelum kita ngerekam itu ya adalah waktu 1-2 jam buat ngobrol nyantai gitu. Nah 1 jam 2 jam itu kita gunakan buat bikin lagu. Tapi lu kiblat musik lu ke siapa arahnya? Musik maksudnya? Musisi atau band atau apa? Yang gua senang dengerin atau gua sih kalau kiblat tuh nggak ada ya. Yang lu seneng? Kalau yang gua senang itu yang pertama alirannya popang tuh. Terus yang kedua itu lagu-lagu zaman dulu tuh. Yang lawas-lawas. Ya lagu Kus Plus gitu. Kus Plus. Ya suka tuh Ebit. Itu doang. Kontras sebenarnya. Kan nyantai sama keras tuh kan. Gitu. Tapi lumayan nyantai juga kok, ada yang lagu-lagu yang nyantai yang Ebit. Iya maksudnya popang sama lagu-lagu. Oh alirannya pop ya. Zaman dulu kan beda tuh, beda aliran. Kalau popang lu sukanya kenapa? Simple tapi rame. Itu tuh. Terus diksi-diksinya tuh masih masuk ke gua. Maksudnya popang itu kan menurut gua diksi-diksinya keren-keren. Kayak lu tahu Aku Yang Malang 4 enggak? Tahu. Aku Yang Malang itu Super Ayat. Iya, Super Ayat. Suka dengerin. Gue juga maksudnya kata-katanya tuh keren gitu. Lewat satu malam. Bukan. Lewat kaki kiriku setan dalam diri merayu. Iya. Betul, bagus kata-katanya. Yang gue gak bisa dibikin begini nih. Gitu. Gue suka Neck Deep. Suka gue Wish You Were Here ya. No, Desember. Suka gue tuh lagu-lagu popang. Blink 182. Ya, cuman gue gak tau judul lah. Gak pernah dengerin, tapi suka musiknya. Temen gue nyetel, asik nih lagunya nih. Popang sama kayak Iwan gitu, Om Iwan. Iwan Fals. Ya. Tapi emang rata-rata dulu kita tuh OI semua gak sih? Zaman-zaman nah, kecil. Nah, gue tuh tahu Om Iwan itu dari bapak gue. Bapak gue lengkap pak kasetnya. Kaset Iwan Fals? Kaset yang ini, kaset tip ya? Iya, yang diputer-puter yang kadang kusut. Lengkap itu dia. Dari situ taunya. Bapak gue kan PNS tuh. Jadi tiap pagi sebelum berangkat sekolah nyetel itu dia. Nah dari situ gue taunya. Dari situ mulai tumbuh tuh musik lu. Padahal bapak gue buta nada. Buta nada. Bukan musisi. Bukan. Islam garis keras dia. Islam garis keras? Ya. Emang gak boleh nyanyi? Boleh. Boleh kan dengerin musik? Boleh dong. Kan nama gue kan Muhammad Gaddafi. Diambil dari Muammar Gaddafi. Muhammad Gaddafi. Presiden Libya. Itu presiden diktator. Islam tapi garis keras. Jadi cita-cita bapak lu namain lu supaya jadi presiden? Kayaknya ya. Tapi jadi musisi nggak apa-apa, SBY juga punya lagu kan. Jadi musisi. Pelukis. Dia seniman pak. Seniman. Tapi punya album kan? Iya. Kemarin di Pesta Pora nyanyi ya Pak SBY. Tapi kan nyanyi lagu Nipek. Lagu tadi sini. Nggak apa-apa tahu ntar kalau. Tapi dia lagunya, suaranya bagus. Kalau lu jadi presiden nyanyi juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi kan nggak mungkin jadi presiden ya. Tapi lebih asoy jadi musisi. Jadi musisi. Gue nggak tahu kenapa ya, di kepala gue tuh musisi tuh keren. Apalagi kalau main gitar, main musik gitu. Keren banget. Nggak tahu ya di kepala gue apa di kepala cewek-cewek semua. Tapi seru aja. Apa di kepala lu kenapa kerennya? Keren aja. Apalagi drummer yang berkeringat gitu. Bang Pras ya kan? Gitu. Bang Pras main drum tuh kan? Oh iya. Iya kan? Bang Pras main drum ya. Bang Pras main drum. Tapi dia ini juga nyanyi kan? Dia nyanyi. Vokalis juga kan? Nyanyi, vokalis. Bisa semua dia kayaknya orang itu. Tapi kenapa ya stand up comedian juga banyak kan juga kan yang main musik. Ada Aci Resti, Yono Bakri, dan Bang Jawin, Bang Raim, dan sukses juga di musik gitu. Nah lu kenapa gak nyoba? Kan gak ada yang dengerin. Ya gak apa-apa kan. Mungkin belum gitu.
ganti aliran coba kali ya. terus. Kayak kalau lagu gua yang bro, itu lu baru rilis lagu berapa? Yang gua tanya. baru 1. Prabowo 3 kali nyalon. Baru bisa kesampaiannya di ketiga ya. Presiden tuh. Kesimpulannya apa? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oh. Ambisius, harus ambisius. Walaupun nggak apa-apa pas udah jadi jelek. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan jadi. Yang penting viral. Kan gitu. Nggak apa-apa viralnya jelek, nggak apa-apa ya. Yang penting bikin aja dulu ya. Yang penting jadi, yang penting bikin, yang gitu. Nah, gue tuh punya sisi kayak ini loh, Bang. Berarti berapa boleh? Tuan Titi dia ya. Tuan Titi tuh. Gue tuh kayak punya sisi apa ya, perfeksionis apa bukan ya, yang kayak kalau nggak didengerin kayaknya nggak cocok deh di gue gitu. Oh, kayaknya bukan jalan gue. Malu itu mah, bukan perfeksionis. Malu. Kayak bukan kayaknya gue jalannya nggak di sini gitu loh. Kembali lagi, lu niatnya rilis lagu buat apa tuh? Buat gue dengerin sendiri. Nah ya udah, lu punya lagu, wah kayaknya enak nih kalau denger buat dengerin sendiri gitu. Lah kerasnya kota kan tadinya gitu, makanya gue gak dapet apa-apa. Seandainya saja gitu kan, itu bagus viral tau. Iya, tadinya kan, wah naikin nggak mungkin naik ini, maksudnya naikin ke YouTube, nggak mungkin ada yang dengerin ini, viral. Malah banyak yang dengerin iya. ya. Gak ada yang tahu. Nah lagu itu gak ada yang tahu meledaknya kapan, sama kayak anak. Lagu tuh gak ada yang tahu meledaknya kapan gitu. Lu punya anak nih, lu kasih makan, gua kasih makan terus nggak sukses gitu. Padahal kita nggak pernah tahu dia suksesnya kapan. Ya gitu. Makanya bikin aja terus. Bikin anak terus. Nah bukan lagunya. Katanya lagu tuh sama kayak anak. Lagunya, kalau anak mah terserah lu. Tapi terbukti ya di lu ya, yang tadinya lu nggak lu mikir malah biarin aja nggak ada yang denger, malah banyak yang denger. Malah banyak. Justru pas di karya lu nggak ada ambisinya malah jadi kan. Ya, nah pokoknya yang nulis tuh lagu pertama sama kedua di gua ya. Mas lagu ketiga keempat sampai seterusnya udah iniannya beda, udah apa mindsetnya gitu. Gua bikin untuk jadi duit, bukan udah nggak ada lagi tuh bikin lempar, udah gak ada tuh gitu udah. Jadi nothing tulusnya berkurang. Udah hilang, iya. Nah ini gue bikin lagi, maksudnya buat nothing tulus lagi, cuma nggak bisa dibohongin tuh, tetap ada. Maksudnya embel-embel duit tuh tetap ada gitu. Harapan untuk meledak tetap ada. Kalau dulu kami ya iya, bikin aja. Tapi memang berkarya yang tanpa mikirin feedbacknya tuh rasanya beda ya. Beda. Kayak kalau meledak bonus, kalau nggak meledak ya udah. Iya. Gitu. Nah sekarang kalau gue bilang bikin aja, tapi meledak nggak meledak mau belakang. Bohong itu nggak mungkin. Kepikiran. Iya, pasti kepikiran gitu. Karena kan, nah sama ini nih Mike. Sebenarnya lagu gue tuh bukannya yang sedikit banget pendengarnya, 100-200 mah ada gitu, 200.000 yang dengar, bukan banyak ya. Banyak. Tapi karena patokan gue udah kerasa kota tuh udah hampir 50 juta, jadi yang cuma 100.000 tuh udah lu rasa kecil gitu. Lu konten aja dah, biasanya view-nya 100.000, tau-taunya 5.000. Cuma 5.000 gitu. Padahal banyak 5.000. Tapi gue nggak akan berhenti ngonten cuma gara-gara nggak ada yang nonton. Gue tetap bikin karena emang gue suka. Lagu kenapa nggak gitu? Kalau lagu tuh kayak nggak full, rasa hati gue tuh pengen jadi musisi tuh nggak full. Oh gitu. Jadi terus kalau lu mau menuangkan rasa pengen curhat gitu, gue nulis buku. Oh nulis buku, penulis lo berarti ya? Gue penulis. Udah ada yang ini terbit? Tanggal 13 ini udah terbit. Anjay. Buku pertama. Apa judulnya? Judulnya Berdamai dengan Semua Hal. Berdamai dengan semua hal. Cocok nih masuk ke rumah kamu, tentang kesehatan mental. Kesehatan mental. Tentang berdamai dengan kerasnya hidup, kerasnya kota, kerasnya keluarga. Ya. Nah kalau gue tuh malah ke buku gue nggak bisa nulis gue. Tapi healing gue dengerin musik. Healing? Iya. Misalkan gue lagi ada emosi sedih, gue pengen denger musik sedih gitu. Makin sedih dong itu. Iya, tapi itu cara melampiaskan emosinya. Nah lu
sebenarnya yang salah tuh kalau lu menurut gua ya, lu lagi sedih lu dengerinnya lagu sedih, makin sedih. Kenapa salah? Makin sedih. Kalau gue biarkan gue sedih di hari itu dengan kesedihan semuanya lepas, nah besoknya gue udah bisa move. Gitu. Karena air matanya udah kita habisin. Kalau gue gitu. Enak cewek yang bisa nangis. Emang cowok nggak boleh nangis? Gue nggak pernah nangis, jarang. Kenapa lu nggak nangis? Nggak tahu, nggak bisa aja. Kok banyak ya cowok yang ngomong gitu? Ya nggak tahu. Kenapa ya gue nggak bisa nangis gitu? Karena kan cowok tuh harus nanggung beban pak. Tapi nggak harus kuat, maksudnya nggak harus menahan air mata. Kalau nangis aja menurut gua. Kenapa sih cowok nggak boleh nangis? Boleh tahu, air mata diciptakan untuk menangislah selagi kamu pengen menangis tahu. Iya sih. Tapi kadang ada pride cowok yang malu nangis gitu ya. Cowok tuh sedihnya kalau tengah malam di teras ngerokok, nah itu sedihnya di situ tuh. Kalau lagi sendiri. Tapi keluar nggak air mata? Enggak, santai-nyantai aja. Terus cara melampiaskan kesedihannya gimana kalau nggak bisa nangis? Melampiaskan kesedihan, nongkrong pada rumah tengah malam, udah itu paling enak. Mengalihkan, bukan melampiaskan. Bukan mengalihkan dong, mencari jalan keluar gitu. Ngobrol pikir curhat. Gimana caranya ya? Gitu kalau gua gitu, tengah malam nongkrong, ngerokok. Syukur kalau ada alkohol yang mana. Syukur-syukur juga dapat ide bikin lagu ya. Gua kadang tuh kan sekarang ada AI ya, bikin ini misalnya skrip film gitu-gitu gua kadang-kadang. Tapi menurut gua AI kurang greget gitu, nggak ada kan, rasanya. Tapi kan bukan buat mentah-mentah ya. Bukan buat mentah-mentah. Diolah lagi. Gua baca cakep juga di ceritanya. Enggak, gua ambil ini ceritanya aja. Terus dimodifikasi. Tapi tetap, ya itu kata lu tadi, kurang. Rasa kan. Nggak ada rasanya. Kalau misalkan kan katanya kan AI nanti orang bisa bikin film pakai AI, orang bisa ini pakai AI. Menurut gue tetap nggak bisa ngalahin kalau manusia. Iya. Karena ada rasa, ada apa yang diolah gitu. Nyawa, nggak ada nyawanya. Nggak ada nyawanya. Kayak film-film short pendek yang AI. Jangan pakai aku, kalau aku ini. Wah, saling nonton itu lagi. Seru tapi kayak nggak ada rasanya. Derajin. Gue tiap pagi nonton itu pak. Bini gue biasanya kerja tuh pagi, berangkat jam 7, pulang jam 3. Gue misalnya bangun jam 8, jam 9 ngapain ya, nonton Derajin lah. Gue biasanya nonton yang Raja Juni. Gue sampai berlangganan tahu gara-gara Derajin. Gue nonton di YouTube pak. Nonton di YouTube lebih lengkap. Tapi itu ada iklannya kan? Ada. Terus dia blur kadang-kadang kalau YouTube. Karena dia dari bajakan kan. Tapi kan ini anjing keren juga nih dari pengemis ini Raja Juni. Dapat lotre kadang-kadang kan, menang judi. Apalagi ya ini Raja Juni ya lari tuh jadi gelandangan atau Raja Juninya pensiun dilanjutin sama muridnya gitu-gitu. Gue sukanya sama yang kerajaan yang dia tiba-tiba meninggal lari ke masa lalu gitu. Kingdom loh, yang kingdom ya, yang kerajaan. Gue suka yang Juni pak. Karena itu tuh gue suka sulap juga. Ada beberapa teknik sulap gitu. Oh iya. Di dalam judinya. Iya gitu. Yang dadu dikocok tahu-tahu bisa keluar angka yang dia mau ya. Iya. Aku kayak itu. Lo tahu? Kadang gue juga nonton karena kadang-kadang lagi scroll sosial media iklan Derajin tuh muncul terus gue klik. Kalau cara menghentikannya gue ini tidak tertarik gitu. Oh dipencet ya biar dia nggak muncul terus. Iya. Akhirnya udah hilang. Kalau gue kan dia cuma 10 menit terus sisanya langsung download kan. Pas download harus bayar. Ya jadi bayar. Iya sih. Gue pernah download juga. Cuma kata gue bayar. Buat nyari di YouTube lah ada ini gue bayar gitu. Yang bajakannya ada ya. Bajakannya ada. Apa ini? Kalau di Android itu ada aplikasi yang kayak drama Cina persis, cuman nggak bayar. Kalau misalnya YouTube tuh GoTube. Oh. Iklannya ada iklannya tetap, tapi nggak di situ iklannya. Nggak pas nonton ada iklan nggak. Sebelum nonton biasanya atau sesudah nonton baru ada iklan? Biasanya kalau kita close tab terus kita buka lagi langsung iklan ya. Gitu. Pakai GoTube.
Jadi lu kalau lagi sehari-harinya kalau lagi nunggu apa ngelampiasin apa lu nonton Dracin? Nonton Dracin pagi. Gua malamnya main Beyblade. Apa tuh Beyblade? Gangsing. Oh gangsing. Gangsing. Masih ada permainan itu? Udah mulai rame Pak. Ini rencananya akan masuk ke Jurnas. Masuk PON apa sih? SEA Games. Gangsing, main gangsing. Beyblade. Wow. Bukan SEA Games sih, ini apa sih namanya? Kayak MPL itu. Benteng Takeshi. Iya, kayak masuk e-sport. E-sport kan elektronik sport. Iya. Kayak Mobile Legend kan? Emang e-sport elektronik sport. Itu kayak Mobile Legend kan e-sport. Iya, betul. Game-game online. Mau dibikin kayak MPL ya. MPL kan Mobile Legend Pro League. Nah, ini Beyblade tapi fisik, bukan dari game HP. Bukan, fisik main langsung. Game, main gangsing. Gitu. Aneh ya cowok-cowok ya ininya ya, hobinya kadang. Lu ngomongnya emang kebanyakan yang ini aneh ya. Tapi pas lu nyoba dan itu tuh edik Pak. Kayak narkoba itu. Sumpah gua sejauh ini udah habis hampir 40-50an juta. Iya. Buat beli gangsing. Awalnya lu beli yang cepet gitu-gitu. Main itu. Lah kok kalah ya? Dari situ muncul pakai bawahnya harus yang ini, beli yang bawahnya 200. Dimodif. Iya, bukan dimodif, dikawin-kawinin. Nah, gitu tuh. Nah, gua aja ini kan bini gua mau lahiran nih. Gua 2 minggu ini dapat emas 1 gram sama Beyblade cuman emasnya. Dapat dari mana? Turnamen. Oh itu Gua jual dua hadiah ini, gua jual buat lahiran. Bisa. Oh jadi itu emang hobi yang menghasilkan ya? Menghasilkan. Oh setuju gua kalau itu. Gua enggak jual dapat 5 juta gua. Buat lahiran lumayan. Sama kayak tetangga gua main merpati. Ngapain sih dia, ternyata ada turnamen. Ada. Dapat duit. Nah, cuman gua kalau merpati gua enggak tahu tuh letak status flyingnya di mana. Nah, kalau Beyblade itu tempat lu naruh gitu tuh. Lu naruhnya di mana nanti akan hasilnya kemana. Fisika pokoknya. Kalau Beyblade tuh. Aku seru ya. Gua suka kan anak lu gua. Hobi lu apa? Banyak. hobi. Gua selain nyindir politik tuh. Enggak, itu enggak hobi. Itu cita-cita. Ya. Gua suka nulis, gua suka masak. Sebenarnya bukan suka masak, gue suka masakan gue dimakan. Mana? Lu mau nggak masakan lu? Jadi kalau misalkan ada anak gue, ada saudara gue rajin gue masak. Gitu. Karena gue suka ada yang makan. Apalagi kalau anak udah nambah, semangat banget gue masak. Anak lu umur berapa? Umur 12 sama umur 6. Coba lu kenalin Beyblade. Kalau mahal mah jangan. Enggak, cepet 200. Nanti beli lagi kayak lu habis 40-50. Iya. Tapi mainan anak gue yang cowok gue yang mainin. Apa? Jadi dia beli mobil remote, beli apa, kadang gue yang rakitin kan. Gue mainin tuh rusak terus itu. Sebelum gue main Beyblade, gue juga gitu tuh, bingung nyari hobi apa karena konten udah nih, bikin lagu udah, malamnya bingung kemana. Kenal lah, tadinya tuh anak-anak stand up, anak-anak stand up Cikarang selesai open mic nongkrong kan, ngomongin mainan masa kecil, ada yang ngomongin Gundam, ngomongin Crash Gear, muncul lah omongan Beyblade. Bang Cemen ngomong gini, ayo kita minggu depan bawa Beyblade masing-masing, cuman dibatasin nih cepet, maksimal harganya si Beyblade-nya. Iya, gue beli lah yang cepet tuh. Anak-anak pada beli yang KW yang cuman 19.000 apa? 19.000 tuh. Nah lu beliin yang KW aja anak lu. Terus menang lu yang 100.000. Enggak, kalah. Nah itu tuh. Apa bedanya dong mahal sama murah? Belum tentu menang. Enggak pay to win dia. Awalnya tuh gua main tuh kan di situ, tang. Kalah terus kan gua. Gua beli yang lebih oke. Belilah gue yang putaran kiri. Yang spin kiri, jadi pas diadu dia enggak akan berhenti nih sampai yang ini berhenti, yang kanan berhenti duluan. Aduh, menang terus gua sampai taruhan, Pak. Sampai 1000-an. Oh. Iya, anak-anak itu. Oh, sebenarnya lu bukan suka Beyblade-nya ya, suka taruhannya ya. Suka Beyblade-nya gua.
tiap malam habis open mic kan bawa arena ya kan main seribu. Jadi bikin turnamen tuh misal ada 15-20 orang semuanya main cuman regisnya bayar 1.000 gitu seru pak main jedar aduh kalah lagi ikut lagi nanti kompetisi selanjutnya sampai jam 5 pak kita main itu. Nah anak-anak udah pada nggak main Beyblade gue udah banyak nih udah 8 apa waktu itu. Main sama siapa gue ya? Yang main tinggal gue sama Bang Cemen. Yang lainnya udah gak main tuh. Carilah gue komunitas Beyblade. Oh ada komunitasnya. Ada. Nah mulai tuh dari situ. Turnamen. Iya tiap malam ada. Namanya gathering. Nama turnamennya tuh gathering. Jadi tiap kayak stand up aja. Tiap daerah ada. Bekasi ada. Oh komunitasnya ada di setiap daerah. Seru pak. Anak lo beliin yang AW dulu coba. Aku gak usah dikenalin gituan. Seru. Gue pusing. Nah gue kemarin yang tahun lalu hampir gue ke Indonesia sih. Kalau tahun sebelumnya ke Jepang. Oh itu tahun ini ke Singapura. Tahun kemarin yang diambil itu kan 4 besar yang berangkat ke Jepang. Nah gue kelima pak. Hampir. Anjing. Oh sakit gitu. Tuh rasanya. Turnamennya bisa sampai ke luar negeri. Iya. Tapi dibiayain. Wow. Nah, sekali turnamen tuh bisa sampai 500 orang yang ikut. Itu dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Banjar, ada yang dari Surabaya gitu-gitu. Seru, sumpah. Oh jadi penghasilan lu selain dari musisi jadi dari enggak itu juga? Itu kan gak gue hitung penghasilan. Oh, iya. Kebetulan kemarin menang. Yang emas tadi. Iya, gue jual tuh emas. 2 emas itu dapat 5 juta gue. Tapi lu udah habis 50 juta. Kayak judi ya taunya. Iya, udah habis banyak. Tapi kan kita mainin terus. Enggak hanya yang hilang gitu aja. Bendanya ada ya? Bendanya ada. Itu di rumah gua 100 lebih Beyblade gua. 100 lebih. Udah bisa dijual juga ya? Bisa kalau gua jual mah 5-10 juta dapat. Gitu. Seru banget ya? Seru. Kadang gua juga suka nongkrong bareng cowok-cowok ya. Kalau tiap malam ada aja obrolan mainan kayak gitu tuh. Emang? Ada yang ngoleksi action figure gitu. Ada yang kartu Pokemon sampai juta-juta. Gua nggak habis pikir. Gitu. Kok bisa sih dia beli kartu yang harganya mahal-mahal? Buat apaan sih kata gua. Ternyata emang kalau udah hobi mah susah ya. Susah kalau hobi. Suka soalnya. Iya. Nah kalau itu masih mending tuh. Yang gua bikin tuh burung. Hobi burung tuh. Kami sampai ratusan ya burung itu. Enggak. Misal lu punya burung nih menang mulu nih. Yang lu jual bukan burungnya tapi generasinya. Itu tuh. Burung lu dikawinin, lalu dibayar gitu-gitu. Saatnya burung kalau hobi. Sama kayak kucing ras ya, yang kucing dijual ras, anak-anakannya. Anak-anakannya. Nah, maksud gua emang kalau anak-anakan tuh ngejamin jago. Gitu maksud gua. Kan indukannya jago, mungkin ke situ arahnya. Masalahnya kan kalau burung tuh suara ya. Kalau kucing kan bulu tuh, cakep. Nah, kalau burung emang nurun suara. Siapa tahu genetik ikut suaranya bagus. Nah kalau lu suara lu lumayan bagus kan, terus udah punya lagu, lu aslinya ada keturunan musisi nggak? Ada gua. Siapanya? Dari kakek gua. Kakek lu musisi? Olah sih. Cuman sering nyanyi-nyanyi kalau di rumah. Oh musisi rumah? Iya musisi rumah. Nah nurun ke tante sama paman tuh. Tante gua vokalis. Vokalis band? Vokalis band. Paman gua tuh anak seni lah. Kuliahnya jurusan seni. Sekarang jadi guru seni. Gitu. Jadi lu belajar musik dari guru seni itu? Nah, aku belajar otodidak. Otodidak. Gua yang ngajarin gitar itu pertama kali kakek gua. Kunci C, F, G, udah. Itu doang diajarin. Sampai sekarang itu doang yang diajarin. Diajarin ini nggak nyetem lagu pakai lagu Peter Pan, deng. Enggak dong, nggak tahu ya. Nah, kakek gua waktu itu gua kan nyetem nggak bisa tuh. Jadi jago kakek gua terus. Kamu tuh harus bisa sendiri, gini. Dihafalin suara-suaranya. Dan dari situ gua bisa. Sekarang udah bisa nyetem? Bisa lah. Cuman kan ada ini yang kan apa? Ada tundernya itu. Iya. Gue bisa nyetem nih do re mi fa sol la si do.
Nah, cuman kan nggak tentu sama frekuensinya gitu. Tapi sekarang di aplikasi juga ada gitar tuner. Lebih enak. Tinggal itu jadi orang-orang jadi makin goblok main ini. Tapi bahkan ada gitar yang nggak perlu lu pencet kunci, kan? Lu tau nggak sih gitar yang dia udah ada C, F, G, dia tinggal pencet satu tombol. Alatnya. Iya. Alatnya atau gitarnya? Gitarnya juga udah ada. Ada. Itu mahal 20-an jutaan. 15 tau gua itu. Jadi kita cuman mencet C, tinggal tekan huruf C. Iya itu. Tapi jadi lebih mudah, tapi jadi kita nggak ada seninya ya. Iya, masalahnya gitar nih gimana ya? Gimana sih? Kayak ada nyawa-nyawanya gitu. Iya. Amat gini nih. Sama beda tuh, udah beda kan maksudnya ada nyawa ya di setiap petikan kayak gitu. Kalau digital mah jelek. Gitu. Kalau rekaman juga misal semahal apapun gitarnya pasti ditodong, jarang tuh ada yang dicolok, tau gak lo? Kan gitar ada colokannya biasanya. Mau semahal apapun gitarnya pasti dia gini ke mic gitu, pasti gitu nih, karena dia nyari ini ya nih, suara kayu tuh yang pertama sama ini nih. Nah itu yang gak bisa dibuat digital tuh, digital gak bisa buat itu. Kalau plug ini mah ada, cuman yang itu yang nggak bisa di ininya. Kalau dicolok suaranya kan nggak kedengeran tuh, ngek gitu. Asal itu. Tapi lu suka nggak jadi musisi sama stand up, lebih suka mana? Lebih happy stand up, cuman lebih seneng nyanyi gitu. Kalau stand up tuh kalau ada yang tahu kita happy banget ya. Happy ya. Curhat di stand up juga enak gitu. Tapi curhat di lagu juga bisa kan? Nah, iya sih bisa, tapi banyak lagu-lagu yang curhatan isinya. Menurut gua kalau curhat di stand up tuh bisa lebih lepas. Kalau di lagu kan harus ada diksi-diksi yang harus diubah gitu-gitu. Kalau di stand up lebih lepas. Terus harus mikirin nada juga. Kalau stand up kan ngomong aja udah ya. Ngomong aja. Gua kesel tuh nikah di Pekalongan. Karena harus bahasa Arab gitu. Karena harus bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh, kota Ijab santri. Kabulnya, iya. Nah, gua kemarin bahasa Indonesia diomongin. Gitu lah, gua kesel tuh. Kalau stand up tinggal ngomong aja gitu. Kalau lagu coba lu bikin lagu dari bahasa Arab tadi. Gitu tuh. Maksudnya nggak bisa disamain. Jadi ada sisi bahagia yang beda ya. Tapi dua-duanya lu suka. Dua-duanya gua suka. Gitu Pak. Tapi goals lu di musik apa? Goals gua sih nah itu tuh. Lu pengen punya album kah? Apa lu pengen manggung ke luar negeri? Pengen manggung. Luar negeri mah bonus lah. Ini yang gua pengen manggung. Bikin konser tunggal gitu gak? Gak kepikiran gua. Apa lu mau bikin special show stand up tapi sama musik disatuin? Iya itu udah kepikiran. Cuman yang pasti goals gua setiap tahun adalah manggung. Keliling gitu. Kayak NDX loh. Tour gitu ya? Tour iya. Hari Senin di Padang, hari Selasa di Banjar gitu tuh. Soalnya gue dulu sempat ngerasain pas 2 lagu gue meledak itu. Panggungan lu rame banget ya? Alhamdulillah tuh gue cuma di rumah tuh Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin udah gak di rumah tuh. Tapi capek bukan main tuh. Tapi terbayar lah dengan rasa bahagia yang lu dapet kan? Seneng tuh. Kalau manggung-manggung. Nah sekarang ini harapan gue pengen manggung tapi jobnya film. Kenapa nggak lu bikin aja panggung itu, nggak usah nunggu job? Bikin gimana? Bikin panggung lu bikin tour atau lu konser tunggal. Pastinya itu ada budget ya. Nah gue tuh nggak punya link buat cari sponsor. Jual tiket? Nggak bakal nutup Pak. Oh nggak nutup. Sound itu gak murah-murah. Oh kalau stand up kan kita bisa tuh jual tiket dulu baru bikin kan. Kalau stand up mah sound nggak perlu bagus. Iya, yang penting nyala mic. Iya. Nah kalau musik rame, belum nanti kabel gitar, belum nanti mixer, belum sound. Itu alasan kenapa konser musik tiketnya lumayan ya. Nah iya itu. Kalau stand up kan, makanya sebenarnya seni yang paling mahal stand up sih.
Karena yang dibayar bukan alat, tapi dianya. Iya. Harganya ada di dianya ya. Itu. Menurut gue paling mahal stand up. Sekarang anggaplah gue sebagai musisi diundang 20 juta. Nyanyi. Tapi rame-rame. Ada drum, ada bass. Gue paling dapatnya berapa? 8 juta, 5 juta gitu doang. Kalau gue mau stand up 20 juta gue sendiri yang makan. Tapi lu pusing sendiri. Jadi kalau lu lupa sama materi lu gak bisa begini. Iya. Kalau musik kan lu lupa ayo nyanyi bareng. Iya. Kalau tiba-tiba lu stand up lupa mati sendiri lu langsung di panggung. Betul. Tapi kan sekarang banyak bisa ngakalin. Iya betul. Gitu. Tergantung jam terbang juga ya. Tergantung jam terbang. Terus Pak, kenapa gue lebih milih? Misal nih, lu ada undangan nih, bentrok nih, sama harganya. Lu milih musik apa? Lu milih nyanyi apa milih stand up? Yang duluan siapa yang ngomongin? Barengan. Yang gue milih nyanyi. Gitu. Walaupun uangnya kebagi-bagi, gue milih nyanyi. Karena satu, nyanyi tuh jalan-jalan, enaknya. Udah gitu ramean. Kalau stand up kita ke Padang, ya udah ke Padang paling berdua lu, nggak seru gitu. Cuman duitnya dimakan sendiri. Itu serunya, duitnya sendiri. Kalau stand up, kalau nyanyi, misal kemana, ke Bali, ya rame-rame tuh setim kan, 8 orang, bercanda-bercanda gitu-gitu seru. Kalau nyanyi tuh lebih seru menurut gua. Karena tim kan ya. Iya, tim. Kadang juga kalau gua pernah nge-MC acara musik tuh dia ramean, terus banyak orangnya di satu tenda gitu, terus asik jadinya nggak sepi. Nggak sepi betul. Pas di panggungnya juga di belakang masih banyak orangnya gitu. Ntar ada yang ngambilin air, ada yang ini, wah seru banget. Ngajak sama tim seru. Kalau stand up. Kadang ada band yang sampai satu bis kan orangnya kan, sama alat sama semua gitu. Iya satu bis biasanya. Kalau HS 2 tuh, satunya alat, satunya rombongan. Dan itu juga kan rezekinya jadi banyak. Ya, kalau band banyak. gitu manggung. Itu sih serunya nyanyi tuh. Tuh ke kota-kota yang belum pernah kita datengin. Tapi lu ridersnya apa kalau manggung nyanyi? Yang paling unik. Apa yang unik? Nasi kuning gua. Harus ada nasi kuning? Nggak harus sih. Tapi gua pengen ada nasi kuning. Karena gua pencinta nasi kuning, Pak. Itu nggak mengganggu performa lu nyanyi? Makan berat? Nggak juga. Kan makannya abis manggung. Itu. Nasi kuning, Pak. Di setiap kota tuh? Setiap kota gua pengen ngerasain nasi kuning setiap kota. Enak. Gua pencinta nasi kuning gua. Oh jadi kalau ada nasi kuning suka tuh lu? Ya apa gua pernah. Maksud gua kan nasi kuning yang ini ya, yang tumpeng? Bukan, nasi kuning yang bungkusan. Gue pernah dikasih tumpeng. Wah ini gimana makan cuy. Tumpeng. Tapi kan tumpeng juga kuning. Kuning sih, bukan gini. Gitu. Oh iya, tapi gak ribet ya inian lu, riders lu? Enggak ribet. Menurut gue sih gak ribet. Cuman kan gak tahu kalau di daerah itu gak ada nasi kuning. Tapi setiap daerah ada sih. Harusnya ada ya. Terus juga kalau misalkan lu dari seminggu pasti bisa pesen. Iya. Nasi kuning paling enak Pak. Menurut gua. Kalau lu jadi band musisi nih, riders lo apa kira-kira? Riders gua kopi susu, gula aren. Harus ada tuh. Gua di mana mau stand up mau apa kopi susu harus ada. Oke. Kayak mood gua tuh ada di kopi itu. Oke. Kalau makan jangan dikasih dulu sebelum gue turun panggung, karena gue gak bakalan bisa tuh. Gitu. Mau MC ke, mau stand up, mau nyanyi juga. Gue kan pernah juga jadi nyanyi kondangan. Emang? Iya, beberapa kali gue diundang jadi penyanyi di kondangan. Itu kalau di kondangan sistemnya gimana sih? Sistemnya ya lu sehari atau? Seharian. Kadang makanya penyanyinya ada 3, ada 4 bisa ganti-gantian. Kacau lu minuan Mbak ya. Bukan dangdut gua. Oh apa? Lagu-lagu biasa. Pop. Oh, wedding ya. Lagu-lagu wedding. Gua nggak pede tahu kayak kalau semenjak gue stand up ada undangan suruh nyanyi itu gua nggak ambil. Mending stand up. Iya, karena gua nggak pede juga. Tapi kalau kepepet banget ambil lah.
Nyanyi seru sebenarnya. Cuman ada kadang ada beberapa momen yang ini lebih ke rekaman sih. Kita udah prepare nih, ayo kita janjian nih hari Selasa rekaman. Kau tahu ya hari Selasa suara gue nggak bagus. Terjadi sama lagu yang ini, lagu yang terakhir yang ini, yang Asyalan. Tuh gue udah prepare dan jauh-jauh hari tuh. Tahu-taunya pas hari H, sebelum hari H gue ada kerjaan sampai tengah malam lah. Jadi pas besokannya rekaman tuh nggak lepas suara itu. Iya. Susah di situ Pak kalau kita nggak punya alat sendiri. Tapi iya memang karena musisi kan yang dijual kan suara ya. Kalau suaranya lagi keganggu tuh sayang banget. Ya kadang apalagi. Apalagi kalau kompetisi musik ya. Wah itu sayang banget tuh kalau lagi ada gangguan di suaranya. Iya. Nah gue tuh kan kemarin temen gue Beyblade itu alumni The Voice. Bukan The Voice, X Factor. Nah itu yang gue ajak konten nyanyi-nyanyi ini. Tapi dia sih biasa aja sih. Maksudnya gak ada pantangan-pantangan gitu kalau makanan. Makan apa semua ya? Iya pantasan dia keluar cepet ya. Kalau gue tanya, lu emang kalau dinyanyi-nyanyi gitu gak ada pantangan makan? Gak ada. Tapi lu kalau berapa besar? 40-an, pantas gede. tapi gue anak gue yang cewek bang, gue ngerasa dia ada potensi jadi penyanyi karena suaranya lumayan untuk anak umur segitu tuh bagus. Tapi gue pengen lesin dia musik, dia tuh nggak mau mulu. Lu jangannya lu racunin. Dia nih gue beliin alat karaoke bang, biar dia tuh nyanyi. Wah dia tiap hari karaokean dan menurut gua nggak bad, maksudnya emang bisa nih diolah lagi. Karaokean gitu. Ya? Jadi ini deh DJ kalau mau. Guanya nggak bolehin. Kalau mau beliin piano, lesin piano. Suka dulu sama alat musik ya, biar suka musiknya ya. Iya jangan, maksud gua. Gitar gua ajarin bang. Jangan. Mending lu ajarin dia piano dulu, karena musik itu dasarnya piano. Oh iya. Ya. Keyboard, lu beliin keyboard yang sejuta gitu. Nah kalau dia suka main itu, mau belajar gak? Les musik ya gitu ya? Les vokal? Gurunya aja sama rumah. Tuh ya. Vokal ngikutin. Vokal mah nanti bisa. Mending ini nih, keyboard. Karena ini keyboard itu semua, lagu itu semua bisa digambar dari keyboard. Iya tapi gak semua musisi juga lulusan les vokal kan? Lu emang les vokal? Enggak kan? Tapi semenjak meledak gue les. Oh jadi terbalik ya? Iya. Orang les dulu baru. Nah soalnya gue pernah dulu itu pas lagi rame, sekali manggung langsung habis suara gue. Kata gue kayaknya teknik gue nyanyi yang salah gitu. Akhirnya gue les, ternyata betul teknik gue yang nyanyi salah. Jadi cepet capek. Jadi cepet habis suaranya. Kan ada head voice, ada suara perut gitu-gitu. Justru lu taunya pas udah rame? Iya, pas gue udah mulai sepi job, gue baru les. Gitu. Tapi membantu? Membantu. Jadi, ya membantu lah. Jadi lebih baik juga ya? Pernafasan apa segala macam. Jadi suara gak cepat habis. Begitu. Berarti untuk orang yang mau jadi musisi penting juga ya les vokal ya? Les vokal penting, cuman lebih penting tahu main alat musik menurut gua ya. Oh gitu. Iya, karena lu bisa vokal tapi nggak bisa main musik sama aja. Tapi kan bisa orang lain yang ngiringin. Sampai kapan lu bergantung sama orang? Lu bisa main musik tapi paling nggak lu bisa nyanyi walaupun jelek. Iya juga. Iya kan? Tahu nada pasti ya. Tahu nada pasti kalau udah tahu alat musik ya. Iya. Kalau lu tahu nyanyi tapi nggak ada yang ngiringin susah. Kalau lu bisa main gitar atau keyboard, nanti mah pasti vokal mengikuti. Saran gue sih lesin keyboard. Lesin keyboard dulu baru vokal ya. Ya keyboard. Dari setelah itu dia pasti ngulik. Lu kan istri lu juga lagi hamil kan, udah mau lahiran kan. Lu anak lu mau jadi musisi. Gua cekokin ini punk rock. Musik punk. Anak lu cewek cowok?
Ini US-nya si cewek ya. Cuman kalau setiap ketemu orang pasti dibilang anak lo cowok ya gitu. Nah gue mau tanya nih. Kan kalau anak cewek katanya mulutnya melebar. Kalau cowok ke depan tuh. Nah itu maksudnya gimana? Bentukannya. Bentukan si perut ibunya. Kayak ada cirinya tersendiri gitu. Tapi gue ngerasain juga waktu hamil. Benar itu? Iya. Anak lo yang cewek hamilnya gimana perutnya? Kayak melebar. Melebar hamil. Nah kalau yang cowok gue rada buncit gitu ke depan. Nah, bulet gitu. Iya bulet. Bulet kayak bola. Iya gitu dia. Tapi USG-nya cewek. Nah USG cewek itu bisa jadi cowok. Kadang dia ngumpet. Iya. Nah gue tuh kesel pak. Sama anak gue udah mulai kesel nih. Kenapa? Kan belum lahir kok udah kesel. Gue dari USG yang paling murah yang paling mahal. Bukan paling mahal maksudnya yang mahal lah. Tetep gak 2D, kelihatan. 3D, 4D gitu ya. Tetep gak kelihatan kelaminnya. Diumpetin sama dia. Diumpetin terus gitu ya. Cuman gue tanya tuh. Dek coba kalau misalnya cewek tendang. Kagak ditendang sama dia. Coba kalau cowok tendang. Yuk ditendang. Gitu pak. Jadi lu masih berpikiran ini cowok ya? Cowok. Gue soalnya nanya ke dia langsung. Dari tendangan itu. Gue udah 5 kali nih ya. Nanya ke dia langsung. Ini yang jawaban orang ya. Kan gue USG tuh udah ada berapa kali, 8 kayaknya ada dah. Tapi yang berani jawab cuma 5 orang nih. Dokter, dukun beranak. Oke. Dukun beranak yang pertama bini gue pijat di Kalimantan, yang kedua yang di sini nanya ari-ari, maksudnya nguburnya gimana gitu-gitu. 3 dokter ini ngomongnya cewek. Dua dukun beranak ini, yang satu pas dipijat kan, pijat perut. Oh ini kayaknya cewek nih, soalnya pas dipegang nggak ngelawan. Tuh, satu. Yang kedua, dia kan di teras. Tok, bini gua keluar. Cewek ya? Gitu, langsung ngejat cewek ya? Aduh, kata gua. Jadi semua 5 ini cewek bilang. Cewek. Cuman tapi lu lebih percaya tendangan anak lu. Tendangan anak gua. Lu percaya tendangan anak gua. Dokter kagak percaya. Gak percaya. USG tuh gak percaya ya. Masalahnya dia itu gua tanya gak cuma sekali 2. Oke. Komunikasi antara bapak dan anak. Iya, gua tanya tuh hampir tiap malam. Dia kalau cowok nendang gitu. Iya, kalau cowok coba tendang. Ditendang. Kalau cewek siapa tahu maknanya beda. Gua tungguin nih. Coba kalau cewek tendang. Ada 5 menit gua tungguin. Gua tendang. Gua bilang, coba kalau cowok tendang. Yuk ditendang gitu. Siapa tahu maknanya beda, kayak coba kalau cowok tendang berisik lu dar gitu. Iya juga sih. Dia lagi mau istirahat di dalam, lu ngajak ngomong mulu, dar ditendang dah. Iya. Orang 5 orang bilang cewek, dokter dukun beranak 2. Lu masih keke sama tendangan itu. Tendangan pak. Tapi setiap orang yang gua temuin yang udah pernah punya anak pasti ngomongnya cowok. Nggak pernah dia bilang cewek. Karena bulat tadi. Nggak tahu ya dia nyimpulinnya dari mana. Dari muka mungkin. Muka bini gua makin jelek. Kok gitu? Itu bawaan hamil kali. Ya mungkin bawaan hamil. Karena nggak mood buat dandan atau nggak mood buat apa. Nah katanya kalau anaknya cewek suka dandan jadinya. Benar nggak? Kalau gua dua-duanya, cewek cowok gua suka dandan. Iya. Kita lihat aja ya nanti. Tapi lu harapan lu, lu udah punya 2 ya? Iya. Lengkap ya? Cewek sama cowok. Kalau gua cowok harapan gua. Tapi seapapun yang dikasih ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi lu patah hati kedua gua. Kenapa lu pengen anak pertama cowok? Buat temen gua main. Itu. Siapa tahu istri lu juga pengen cewek buat temen dia main. Dia malah setelah ngeliat kelakuan gua, dia pengennya punya cowok. Pengen diajarin katanya. Main gak kayak bapaknya gitu. Gitu. Oh gitu. Gua pengen cowok, bini gua pengennya cowok. Tapi kalau cewek atau cowok lu tetap cekokin musik punk? Cekokin musik. Enggak musik punk juga sih. Karena musik punk juga. Jadi musisi boleh? Boleh dong. Kenapa gak boleh? Takutnya kan orang tua punya keinginan lain untuk anaknya. Kadang ada yang gue jadi dokter nih, anak gue
coba jadi yang lain, jadi pilot atau pramugari atau apa gitu. Oh iya, nggak tahu sih, gue suka dia aja. Cuman konsekuensi tanggung penumpang. Konsekuensi tanggung sendiri. Itu doang paling. Nah kalau lu tipe orang tua yang kayak gimana? Gue diskusi. Oh lu diskusi. Gue pengen dia musik karena gue rasa dia punya potensi. Nah gue ajak diskusi terus. Ayo kamu mau gak les? Belum mau nih, besoknya gue maksa itu. Enggak, gue nanya kamu maunya apa? Dia tuh suka volley. Oh gue volley pak. Atlet volley gue. Nah dia tuh akhirnya les volley. Tapi gue tetap nanyain kalau nanti mau masuk musik bilang aja ya, soalnya kamu punya potensi, gue bilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, aku pengen main volley, bun, lebih seru, lebih apa, lebih sehat. Itu umur berapa? 12 tahun. 12 tahun yang cewek? Iya yang cewek. Cewek suka volley ya? Iya suka volley dia. Tinggi berarti anaknya? Lumayan untuk ukuran dia. Nah yang cowok gue belum tahu nih dia arahnya kemana. Kenapa belum tahu? Karena dia suka beda-beda gitu. Hari ini beda, besok beda karena masih 6 tahun juga kan. Nah, lu coba kenalin Beyblade. Gak mau. Gue aja dia beli Tamiya gue yang mainin tahu. Mobil remote. Oh dia gampang bosan? Iya masih gampang bosen. Masih segitu gak sih, masih 6 tahunan. Kalau gue tipe orang tua yang ini. Ya udah terserah lu mau ngapain. Tapi konsekuensi tanggung sendiri. Gue cuma ngasih tahu nih. Itu kalau gue. Iya, gue juga ngasih tahu sih kayak resiko dan apanya. Apa misalkan kamu mau jadi atlet volley, nih gue kasih tahu nih karirnya ke depannya gimana. Sama VOC sekali-sekali. Kadang juga. Harus pahit tuh. Gue galak gue. Gue kalau udah marah, tapi gue jarang marah, tapi satu kalinya marah bisa 3 jam tuh gue nasehatin. Nah gue nggak mau deh jadi kayak bini gue. Bini gue tuh orangnya hafalan. Hafalan? Apapun dihafal sama dia. Nggak bagus pak kalau hafalan. Maksudnya gimana? Resep masak dihafalin gitu? Iya, jadi gak ada rasanya tuh. Nyawanya nggak ada. Kurang garam kali. Bukan dong, itu kan contoh kan tadi. Nah kalau bini gue tuh hafalan, misal main piano lah, nah dia tuh ngapalin ini kesini, itu nggak bagus menurut gue, jadi nggak ada rasanya. Jadi random aja? Ngerti gak sih maksud gue? Enggak ya? Belum. Gimana ya? Orangnya tuh terbiasa menghafal, jadi dia tuh nggak ngerti. Sesuai ada yang dihafalannya aja? Iya. Dia gak ngerti maksudnya tapi dia hafal. Nah gitu tuh. Oh gitu, maksudnya kayak teorinya apa dia gak tahu tapi dia tapi hafal gitu. Ya, tapi hafal, tapi gak ngerti. Nah itu gue gak mau tuh gitu tuh anak gue. Lu gak apa-apa gak hafal tapi lu ngerti gitu. Oh yang penting lu paham walaupun lu gak hafal. Ya walaupun nilai lu jelek gak apa-apa, yang penting lu ngerti nih maksud ini apa gitu. Gue akan jadi orang tua yang kayak gitu. Gak mau dia. Gue jadi dia kayak jadi. Gue gak mau dia jadi kayak bini gue. Kacau pak. Masakan gak ada nyawanya gitu. Tapi lu makan kan? Makan lah. Iyalah. Udah masak capek-capek lu gak makan lagi. Iya. Tapi gak apa-apa sekali-kali lu yang masak. Enggak, gue gak pernah masak gue. Jadi ya lu gak apa-apa makan. Ya gak apa-apa, tapi kan gue bilangin sekali-sekali. Jangan dihafal terus resepnya. Kan dirasain gitu. Kadang kan takarannya beda-beda ya. Misal masak sayur bening. Kita misal airnya kelebihan 2 cm, anggaplah 2 cm. Berarti kan micinnya ditambahin berapa gitu. Kalau hafalan kan susah pak gitu. Kalau hafalan harus 500 ml harus ketakar tuh, nggak boleh lebih. Nah itu tuh. Karena ukuran garamnya juga harus berapa gram gitu kan. Hafalan tuh nggak bagus menurut gua. Karena lu hafal sekarang, tahun depan bisa jadi lupa lu. Tapi kalau lu ngerti sekarang, sampai kapanpun lu ngerti tuh. Itu dia kata-kata hari ini. Anjay ngobrol selebeo. Yang penting ngerti. Yang penting ngerti. Walaupun belum hafal. Terima kasih Bang Dapi. Sama-sama Mega. Atas ilmu hari ini. Sama-sama dong. Lagunya semoga naik juga ya. Amin. Kayak lagu-lagu Kerasnya Kota. Semoga podcast ini viral. Amin. Itu juga mau sih gua. Semua
dapat plusnya. Tapi gue baru pertama kali kedatangan musisi. Emang? Iya. Sebelumnya apa emang? Sebelumnya banyak anak-anak komik juga. Oh. Ada orang obesitas, ada orang jelek. Ilham ya, Ilham. Bukan, Ilham ada pernah Habibie. Kan orang obesitas. Iya. Faisal tuh. Faisal pernah. Orang jelek. Orang sedih. Orang hening. Orang jelek. Orang jelek siapa? Kemarin Tobias, lu tau gak? Siapa? Ada yang cita-cita jadi polisi. Gak tahu. Nanti aja lu tonton. Terima kasih Bang Davi Subing. Semoga lagunya banyak yang denger. Amin. Terus jangan berhenti berkarya. Amin. Pokoknya apapun lagu yang lu rilis meledak. Amin, gitu. amin. Terus punya album sendiri, punya konser tunggal keliling Indonesia, kalau bisa dunia. Amin ya. Gue sih tungguin sih karya-karya lu. Kalau ada investor ya. Buat tour ya. Ya. Siap. Tahu ada yang nonton dari investor gitu kan. Iya. Amin. Terima kasih banyak Bang Davi. Sampai jumpa di rumah kamu lagi nanti.